Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru di kelas 9 untuk mata pelajaran prakarya. Sebelumnya nggak usah kenalan ya, sudah kenal semua saya kira. Oke, langsung saja untuk nanti di kelas 9 ini, terutamanya untuk mata pelajaran prakarya. Untuk semester 1 itu yang akan kita bahas adalah mengenai kerajinan bahan keras. Babnya kerajinan bahan keras. Jadi semua kerajinan yang itu dibuat dari berbagai bahan keras. Oke, untuk pengertian dari kerajinan bahan keras itu sendiri adalah kerajinan yang dihasilkan oleh manusia. Dalam hal ini adalah pengrajin, yang mana kerajinannya itu semuanya dibuat dari bahan keras atau bahan yang dalam proses pembentukannya memerlukan bantuan alat-alat khusus, yang mana untuk bahan dari kerajinan tersebut biasanya memiliki sifat padat, kuat, solid, tidak mudah dibentuk, serta ada beberapa bahan yang bersifat pejal. Itu untuk pengertian dari kerajinan bahan keras. Lalu untuk prinsip dari kerajinan bahan keras itu sendiri ada 3 ya, dasarnya dalam pembuatan kerajinan bahan keras itu, yaitu harus memperhatikan faktor 3R, yaitu reduce, reuse, serta recycle, yang mana untuk bahan-bahan yang akan kita manfaatkan sebagai bahan kerajinan itu diusahakan adalah bahan-bahan yang mana usianya sudah tua. Contohnya untuk kayu lah. Apabila kita membuat kerajinan dari bahan dasar kayu, ada baiknya kita memilih kayu-kayu yang sudah tua, atau mungkin kita bisa memilih kayu yang mana itu usianya sudah tua dan seefektif mungkin tidak merusak sumber daya yang ada atau menimbulkan kerugian dalam skala besar. Begitu juga dengan reduce, reuse, serta recycle. Jadi yang mana kita memaksimalkan menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai, ataupun kita bisa mendaur ulang dari bahan-bahan yang sudah tidak digunakan. Jadi apabila kita membuat kerajinan itu tidak melulu dengan bahan-bahan yang harus fresh atau baru. Kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang itu sudah tidak terpakai. Lalu untuk keunikan dari kerajinan bahan keras memiliki keunikannya masing-masing. Jadi dari setiap bahan itu memiliki keunikan masing-masing. Seperti kayu itu dengan keunikan teksturnya, biasanya yang ditonjolkan apabila kayu itu dibuat sebagai sebuah kerajinan, itu yang ditonjolkan adalah teksturnya. Dan juga seperti tanah liat dengan sifat lentur dan kuatnya, serta untuk bahan-bahan yang lain. Seperti contohnya untuk plastik itu biasanya ditonjolkan adalah kemudahan dalam pembuatannya.
walaupun dalam pembuatannya itu harus menggunakan alat-alat khusus yang mana itu biasanya tidak mudah didapatkan kan, seperti itu. Contohnya apabila kita membuat sebuah vas bunga dari bahan keras plastik misalkan. Nah, itu biasanya vas itu akan dibuat semenarik mungkin. Jadi ditonjolkan supaya vas itu memiliki keunikan tersendiri yang mana vas dari plastik itu tidak bisa dibuat dari kayu. Contohnya seperti itu dari segi bentuk. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lain seperti contohnya bambu. Untuk bambu misalkan, biasanya yang ditonjolkan dari bambu itu adalah batang dari bambu, atau kalau bahasa Jawanya itu rose ya. Rose itu biasanya ditonjolkan supaya kelihatan menjadi daya tarik tersendiri, seperti itu. Begitu juga dengan bahan yang lain seperti rotan, lalu juga keramik dan lain sebagainya. Lalu untuk keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan itu ada 4, yaitu produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, dan juga produk dengan nilai prestis atau wibawa. Lah, yang mana di masing-masing kerajinan, di setiap kerajinan yang dibuat dari bahan keras itu memiliki nilainya masing-masing. Nilainya itu tidak hanya satu, tapi bisa dalam satu buah kerajinan itu bisa bernilai mempunyai nilai muatan lebih dari satu. Misalkan contohnya seperti kursi itu adalah produk dengan nilai fungsional dan juga bisa juga produk dengan nilai simbolik apabila kursi itu dibuat dari kayu jati lalu diberi ukiran-ukiran yang mana itu tingkat kerumitannya tinggi, ya kan, otomatis kursi itu tadi akan bertambah juga untuk nilai prestisnya. Sebuah kursi apabila dibuat dengan kerumitan tingkat tinggi, otomatis untuk harga jualnya pasti juga tinggi. Lah, di situ sudah bernilai 3 muatan. Ada 3 muatan nilai di situ. Nilai fungsional, kursi itu sebagai produk kerajinan yang mana digunakan untuk duduk atau digunakan sebagai benda dengan nilai fungsi. Lalu untuk nilai prestisnya itu juga ada, serta nilai informatifnya juga ada, seperti itu. Jadi masing-masing kerajinan yang dibuat itu memiliki muatan nilainya sendiri-sendiri dan biasanya tidak hanya satu muatan nilai. Lalu yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Untuk aspek rancangan itu ada banyak ya. Yang pertama ada faktor teknis, yang mana faktor teknis itu biasanya meliputi yang pertama adalah metode produksi yang handal. Jadi apabila kita membuat kerajinan itu kita harus memperhatikan untuk faktor teknisnya dari segi bagaimana cara kita membuat atau dari segi kita bagaimana cara kita untuk memproduksi kerajinan tersebut. Jadi dari segi metode produksi yang handal itu harus kita perhatikan. Lalu yang kedua adalah penerapan daya mesin atau manual, itu juga harus diperhatikan juga. Jadi di mana kita membuat produk kerajinan, apabila kita membuat sebuah produk kerajinan, kita mau menggunakan bantuan alat atau kita mau memproduksi dengan cara yang manual, itu juga harus diperhatikan. Kalau kita menggunakan alat, otomatis kita juga harus memperhatikan dari segi apa? Dari segi apa itu namanya, uang yang berputar di situ. Dalam artian apabila kita menjual produk itu ya kita harus sudah memasukkan produksi itu ke dalam barang yang akan kita jual tersebut. Jadi nilainya harus diperhatikan untuk nilai jualnya. Itu apabila mau dijual, tapi kalau tidak ya kita tidak perlu memperhatikan itu juga ya. Lalu yang ketiga adalah tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Jadi apabila kita mau membuat sebuah produk kerajinan, itu ada baiknya kita menilai dulu kemampuan sumber daya manusia yang akan membuat produk kerajinan itu. Apabila kita mau membuat produk kerajinan tersebut mau kita produksi massal dan mau kita jual, kita harus memperhatikan dalam kita mengerjakannya itu sebisa mungkin adalah orang-orang yang sudah mengerti atau sudah terbiasa mengerjakan produk kerajinan
tersebut atau dengan teknik-teknik yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua adalah faktor ekonomis. Untuk faktor ekonomis sendiri meliputi yang pertama adalah pemasaran yang tahan terhadap persaingan, itu apabila produk kerajinan yang kita buat mau kita jual kembali. Lalu yang kedua adalah sistem pemasokan atau distribusi. Pemasokan di sini adalah pemasokan bahan, distribusi di sini adalah pendistribusian barang yang kita hasilkan atau produk kerajinan yang kita hasilkan itu mau kita distribusikan ke mana. Itu kita sudah harus menentukan itu dalam merancang produk kerajinan, dalam merancang pembuatan produk kerajinan. Lalu yang ketiga adalah kebijakan penciptaan, hak cipta. Apabila kita sudah membuat produk kerajinan, sebisa mungkin apabila itu mau kita jual dalam skala besar, kita harus mematenkan hak cipta atau hak patennya harus segera kita patenkan ke lembaga yang terkait. Lalu yang selanjutnya untuk faktor ekonomis meliputi juga ada nilai jual serta keberadaan suku cadang. Itu apabila dalam membuat dalam proses produksi kerajinan tersebut kita memerlukan alat atau bantuan mesin. Itu untuk suku cadang dan juga sumber daya bahan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai pada suatu ketika produk yang kita buat tersebut sudah tinggi permintaannya, kita kehabisan bahan lah, itu harus diperhatikan juga. Atau mungkin ada kendala pada saat proses produksi kerajinan yang mana kita dikejar oleh pasar yang sedang tinggi permintaannya, mesinnya ngadat lah, itu harus kita perhatikan ada enggak suku cadangnya di situ, yang mudah atau enggak suku cadangnya atau perbaikannya, itu harus kita perhatikan. Itu sekali lagi apabila kita membuat produk kerajinan untuk kita jual kembali. Tapi kalau tidak ya saya kira tidak perlu, tetapi sekedar pengetahuan untuk faktor ekonomis itu meliputi itu. Lalu yang terakhir untuk faktor ekonomis adalah selera masyarakat terhadap produk yang kita buat. Jadi kita harus memperhatikan juga untuk selera masyarakat. Nah, jadi untuk masyarakat itu kan biasanya cepat bosen lah, itu harus kita perhatikan yang mana yang sedang diminati oleh masyarakat, kita harus menyesuaikan. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor ergonomis, yang mana meliputi kenyamanan. Itu yang pertama, kenyamanan dalam proses produksi. Yang kedua, keamanan. Jadi kita harus memperhatikan keamanan kita juga dalam membuat produk kerajinan. Lalu yang ketiga, kesesuaian. Yang keempat adalah kepraktisan, yang mana ini kaitannya dengan efisiensi waktu. Lalu untuk kesesuaian dengan apa produk kerajinan, tujuannya produk kerajinan itu kita buat. Apabila itu kita buat sebagai produk kerajinan dengan fungsi hias, ya harus disesuaikan, ditonjolkan untuk nilai estetika atau untuk nilai hiasannya. Apabila itu produk kerajinan diciptakan atau mau kita buat untuk produk kerajinan dengan fungsi pakai, ya sebisa mungkin produk kerajinan yang kita buat itu harus bisa dipakai, seperti itu. Lalu yang keempat adalah faktor sains dan teknologi, yang mana dalam pembuatan produksi produk kerajinan itu kita harus memperhatikan unsur kebaruan atau temuan baru, yang mana di sini bisa dikatakan inovasi dan modifikasi. Itu mutlak kita lakukan dalam setiap kita melakukan produksi produk kerajinan. Lalu juga harus mengikuti perkembangan pengetahuan serta teknologi yang ada. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman, istilahnya seperti itu. Lalu yang kelima ada faktor estetika. Yang pertama untuk faktor estetika itu adalah yang mana kita harus bisa menampilkan bentuk keindahan untuk produk kerajinan. Lalu yang kedua memiliki daya pikat dan juga terjadi keserasian. Lalu yang keempat adalah penggarapan yang rinci atau detail. Ya, ini perlu diperhatikan guys untuk rinci atau detail ini. Lalu yang selanjutnya perupaan atau pewarnaan. Nah, itu biasanya menjadi daya tarik tersendiri untuk dari faktor estetika ini apabila kita membuat sebuah produk kerajinan. Lalu yang kelima adalah kesan atau gugahan yang ditampilkan. Lalu untuk faktor kondisi lingkungan itu juga kita perlu memperhatikan. Yang pertama adalah nilai budaya. Jadi kita sesuaikan juga dengan kondisi lingkungan yang ada di tempat kita.
Jadi apabila kita membuat sebuah produk kerajinan, apabila produk kerajinan itu harus dibuat dalam pulau ini atau daerah ini, kita harus memperhatikan juga untuk nilai budayanya. Nilai budayanya kalau Jawa itu seperti apa lah. Apabila produk itu mau kita pasarkan dalam lingkup Pulau Jawa, ya kita sesuaikan juga dengan nilai budaya yang ada di Jawa. Lalu juga kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Ini kaitannya dengan kesenian ataupun tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita atau di sekitar wilayah tempat produk kerajinan itu mau kita pasarkan. Itu sekali lagi faktor-faktor tersebut adalah meliputi untuk kerajinan yang akan kita jual kembali. Tetapi kalau kerajinan itu kita produksi untuk kebutuhan pribadi atau mau kita gunakan sendiri, saya kira hal-hal tersebut tidak perlu begitu detail untuk diperhatikan. Itu untuk aspek rancangannya. Lalu yang selanjutnya adalah jenis dan juga karakteristik dari kerajinan bahan keras. Untuk jenis kerajinan bahan keras itu ada bahan kerajinan yang terbuat dari alam, ada juga bahan kerajinan yang terbuat dari bahan buatan. Contohnya yang dari alam itu meliputi kayu, bambu, rotan, lalu tanah liat. Itu contohnya untuk alam. Lalu untuk buatan seperti contohnya keramik, plastik, logam, itu termasuk bahan kerajinan buatan. Lalu untuk karakteristiknya, untuk bahan keras alam terlebih dahulu ya, untuk kayu itu yang pertama dia memiliki serat atau urat kayu yang indah. Lah biasanya serat atau urat kayu itu akan menjadi nilai tersendiri dari kerajinan kayu tersebut, dari bahan kerajinan kayu ini. Lalu juga memiliki lingkaran tahun. Lingkaran tahun itu biasanya kalau ada di batang-batang kayu atau mungkin kalau kita melihat di pohon-pohon kayu itu biasanya ada ada yang melingkar seperti itu untuk batang luarnya nggih lah, itu yang namanya lingkaran tahun itu seperti itu. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah tahan lama. Lalu juga ada pula sebagian kayu itu yang dapat memuai karena perubahan suhu, tapi khusus untuk kayu jati itu tidak ya. Jadi kalau kalian mungkin di rumah atau dimanapun kalau melihat pintu itu kadang pada saat musim kemarau atau musim hujan itu kadang jadi susah untuk digerakkan atau gimana lah, itu namanya memuai lah. Berarti kayu itu memiliki sifat yang dapat memuai. Itu untuk kayu. Lalu yang kedua, untuk bahan keras yang kedua adalah rotan. Rotan sendiri memiliki keunggulan yang mana dia memiliki tekstur yang halus. Ya, tekstur halus ini dapat ditemui di batang luarnya. Berbeda dengan kayu. Kalau kayu itu batang luarnya tidak halus, dia harus perlu apabila dijadikan produk kerajinan itu perlu dipasah terlebih dahulu. Tapi kalau untuk rotan itu biasanya enggak, karena untuk tekstur luarnya itu sudah halus dia. Lalu untuk rotan itu dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuhan. Jadi dia mempunyai sifat elastis atau lentur. Walaupun lentur dia tetap kuat untuk rotan. Dan juga apabila digunakan sebagai produk kerajinan, dia bisa dibentuk sebagai bentuk sayatan ataupun sebagai bentuk utuhan. Lalu yang ketiga, untuk bambu sendiri, bahan kerajinan yang ketiga adalah bambu ya. Untuk bambu itu sendiri keunggulan yang pertama, dia memiliki batang yang kuat. Lalu juga dia memiliki rongga sehingga dapat dijadikan wadah. Yang ketiga, dia memiliki ruas batang yang dapat ditonjolkan dalam kerajinan. Seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, dia memiliki ruas atau kalau bahasa Jawanya itu adalah ros ya. Untuk bambu itu sendiri, dia untuk rongganya dia bisa berukuran 1 hingga 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah biasanya. Lalu walaupun dia kuat, tapi untuk bambu itu, mayoritas bambu itu akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Maka dari itu walaupun kuat, dia tidak bisa dikatakan sebagai bahan kerajinan yang awet untuk bambu. Lalu dia memiliki juga tekstur yang halus untuk
kulit batangnya ya memiliki tekstur yang halus meskipun tidak diamplas. Jadi salah satu keunggulannya juga itu untuk bambu. Seperti rotan tadi, batang luarnya itu halus, jadi tidak perlu dihaluskan apabila akan digunakan sebagai produk kerajinan atau bahan produk kerajinan. Lalu bahan keras buatan itu yang pertama ada kaca. Untuk kaca sendiri dia karakteristiknya dia berwujud transparan dan juga bening. Lalu untuk ketebalannya itu bervariasi, biasanya antara 1 mm hingga 2 cm, tergantung disesuaikan dengan kebutuhan ya. Apabila dibutuhkan sebagai contohnya sebagai akuarium ataupun mungkin akan digunakan sebagai wadah penampungan air lah, biasanya untuk kaca ini dibuat dengan ketebalan yang agak tebal. Lalu juga dia memiliki permukaan kilap dan juga bening. Lalu untuk kaca dia harus apabila dilukis menggunakan cat khusus, dia harus menggunakan cat khusus ya. Supaya apa? Supaya dapat menempel sempurna pada permukaan kaca. Jadi tidak bisa menggunakan sembarang cat untuk kaca apabila ingin dijadikan sebagai bahan kerajinan yang mana menggunakan cat apabila sebagai endingnya atau sebagai finishingnya. Lalu yang kedua, logam. Untuk bahan kerajinan keras buatan itu ada logam. Untuk logam itu sendiri terdiri dari berbagai warna dan ukuran. Ada yang perak, ada emas, ada juga yang berwarna kemerahan atau kecoklatan, dan juga ada logam yang berwarna perak keabu-abuan. Lalu untuk bentuknya, untuk logam itu sendiri ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan juga tipis serta ringan. Jadi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran kalau untuk logam ini sendiri. Lalu untuk sifat negatif dari logam, untuk karakteristik yang kurang baik dari logam, dia adalah bahan kerajinan yang mudah terkorosi oleh udara. Maka kadang dalam proses finishing apabila dijadikan sebuah produk kerajinan, dia terkadang dilapisi dengan lapisan-lapisan anti karat ya, seperti contohnya krom ataupun mungkin lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Contohnya apabila logam itu mau dijadikan sebagai pagar atau tralis misalkan seperti itu, biasanya akan dilapisi dengan cat ataupun cairan anti karat supaya apa? Supaya tidak mudah terkorosi oleh udara. Itu untuk karakteristiknya dari logam. Lalu nanti selanjutnya kita juga akan mempelajari mengenai proses produksi dari kerajinan bahan keras, tetapi itu akan kita bahas untuk minggu depan saja. Untuk pertemuan kedua ini yang perlu kalian pelajari adalah mengenai karakteristik, jenis, prinsip serta jenis-jenis dari bahan kerajinan itu terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dipelajari itu baru kita masuk ke dalam proses produksinya, yang mana nanti mungkin di akhir pertemuan di bab 1 ini akan saya berikan tugas untuk evaluasi kalian ya, walaupun mungkin hanya berupa tugas pengamatan untuk mengamati kerajinan-kerajinan yang ada di sekitar rumah kalian masing-masing. Seperti itu untuk pertemuan di minggu kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tolong untuk selalu stay di grup kelasnya masing-masing supaya tidak ketinggalan informasi yang akhirnya nanti akan merugikan kalian sendiri khususnya dan juga merugikan orang lain, terutamanya bapak dan ibu guru yang ada di sekolah ataupun wali kelas seperti itu. Jadi tolong untuk kerjasamanya untuk selalu mengikuti perkembangan info yang diberikan wali kelas melalui grup WA-nya masing-masing, serta untuk selalu memperhatikan segala jenis pengumuman yang terdapat di dalamnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.